Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semua yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada sesi kedua, pada bagian ini kita akan membahas tentang sumber, dinamika dan tantangan, serta esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Teman dan sahabat mahasiswa, jika kita berbicara sumber Pancasila sebagai sistem filsafat, maka kita akan berbicara tentang sumber historis, sosiologis, dan politis. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat, bahwa dari sisi ketuhanan, maka secara historis telah ada 14 abad yang lalu agama Hindu-Buddha, kemudian 7 abad agama Islam, 4 abad Kristen. Kemudian dari aspek kemanusiaan, kita dilahirkan atau ditempa menjadi manusia maritim yang memiliki wawasan global. Jadi kita sendiri sudah pernah eksis, memiliki kerajaan Nusantara, ya, di mana wilayah kekuasaan kita juga luas. Kemudian kita juga memiliki kearifan lokal serta pemuliaan hak asasi manusia. Kemudian ketika kita berbicara tentang persatuan, maka kita berbicara tentang kesatuan dalam keragaman. Bahwa sering saya katakan, bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa yang paling majemuk, bangsa yang paling plural di muka bumi. Oleh karenanya, ini menjadi potensi tersendiri bagi kita untuk kita tumbuh kembangkan, kita pupuk kesatuan dalam keragaman ini menjadi potensi menjadi negara demokrasi yang kuat. Kemudian juga kita berbicara tentang kebaruan dan kesilaman. Kita selalu berinovasi, kemudian juga yang tidak kalah penting, kita juga harus tetap memperhatikan daripada aspek sejarah, sehingga kita bisa meramu kemajemukan kita yang sangat plural ini dari segi aspek sosial, kultural maupun teritorial. Secara sosial, ya, tentu kita beragam suku bangsa, kultural juga demikian, budayanya sangat banyak sekali. Teritorial, kita menjadi negara maritim, negara kepulauan dengan tidak kurang daripada 17.000 pulau. Ya, ini sangat banyak sekali. Teman dan sahabat semua, berbicara kerakyatan, maka bangsa Indonesia sudah akrab dengan demokrasi di tingkat akar rumput. Misalnya pemilihan kepala desa itu sudah kita lakukan sejak jauh-jauh hari. Jadi tentu sebagai sebuah bangsa, rakyat kita ini sudah sangat mengenal apa yang disebut dengan demokrasi untuk menentukan kedaulatan rakyat. Rakyat menentukan sikapnya, rakyat memilih, kemudian rakyat juga memiliki kedaulatan. Dalam hal keadilan sosial, maka yang mesti kita bangun adalah adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Teman dan sahabat mahasiswa, secara sosiologis ada dua pandangan. Masyarakat awam melihat Pancasila ini katakanlah sebagai way of life, sebagai pandangan hidup. Kemudian juga bila dilihat dari kacamata ilmiah akademis, maka juga lahir teori-teori akademis. Pancasila dikaji secara akademis,
epistemologinya digali, sumber argumentasi tentang keberadaan Pancasila itu sendiri. Kemudian berbicara tentang kesatuan dan hubungan. Pancasila secara piramidal tentu sila ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan daripada, jika kita lihat secara piramidal, maka dia menjadi tumpuan, menjadi landasan dari sila-sila yang lain. Kemudian saling mengkualifikasi. Jadi tentu tidak bisa sila-sila itu berdiri secara sendiri-sendiri. Ketika kita berbicara ketuhanan, maka ketuhanan yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, kerakyatan, dan yang berkeadilan. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka kemanusiaan yang berketuhanan, yang berpersatuan, dan kerakyatan, dan berkeadilan. Ketika kita berbicara persatuan, juga persatuan yang berketuhanan, berkemanusiaan, dan seterusnya. Berbicara kerakyatan, berbicara demokrasi, maka demokrasi yang berketuhanan, yang memperhatikan aspek kemanusiaan, bukan demokrasi yang liberal, demokrasi yang bebas, tanpa ikatan-ikatan ketuhanan dan humanisme. Inilah yang kemudian membedakan daripada demokrasi Pancasila itu sendiri. Kemudian berbicara sumber politis. Menurut pandangan Pak Soekarno bahwa Pancasila adalah merupakan filosofi Grondslag, landasan filosofis berdirinya suatu bangsa, didirikannya bangsa Indonesia. Kemudian juga ianya merupakan Weltanschauung, pandangan global bahwa Pancasila adalah merupakan nilai-nilai universal yang diakui secara global juga. Kemudian bagaimana pandangan Habibie mengenai Pancasila? Pancasila merupakan dasar filosofis, memiliki argumentasi-argumentasi filosofis. Kemudian juga perlu dilakukannya reaktualisasi Pancasila. Pancasila harus bersifat kekinian dan bersifat kontekstual. Pancasila bukanlah merupakan rumusan-rumusan nilai-nilai masa lalu yang terlalu melangit. Akan tetapi Pancasila itu harus direaktualisasikan sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila jangan dianggap sebagai sebuah mantra yang digunakan hanya dihafal saja, kemudian menjadi bahan-bahan penataran, tapi tidak bisa kita bumikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak kalah penting adalah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam tataran kehidupan sosial, maupun yang lebih luas adalah diimplementasikan dalam regulasi-regulasi peraturan perundangan yang berlaku di negara kita. Teman dan sahabat mahasiswa, berbicara tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era Soekarno, cukup luar biasa kita mengalami akulturasi budaya. Bagaimana keberagaman suku bangsa ini juga menjadi kekayaan, potensi kekayaan budaya tersendiri bagi kita. Apakah antar pertukaran antar suku bangsa yang ada di Indonesia, maupun kemudian juga budaya-budaya asing yang masuk kepada kita, apakah itu Eropa, Arab, Cina, dan lain sebagainya. Itu semuanya membentuk daripada budaya bangsa kita. Pada era Soeharto, maka kita melihat adanya upaya yang cukup serius
membumikan Pancasila dengan pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Begitu masif, ya, begitu masif. Bahwa kemudian orang menganggap ini berhenti kepada teori-teori, berhenti pada penataran-penataran sebagai sebuah upaya, tentu juga perlu kita apresiasi. Kemudian berbicara tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, kita tentu menghadapi apa yang disebut dengan kapitalisme. Kekuatan daripada kapital atau modal yang berujung kepada monopoli, kemudian kebebasan individu. Ini menjadi tantangan bagi Pancasila itu sendiri. Kemudian komunisme, di mana lazimnya komunisme itu tentu adalah menjadi negara yang fasis, dominasi negara yang kuat, di mana jika di kapitalisme itu adalah monopoli kekuatan kapital atau pemegang modal, maka di komunisme ini adalah dominasi negara. Selanjutnya kita berbicara tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Teman dan sahabat mahasiswa, berbicara tentang esensi Pancasila sebagai sistem filsafat, maka kalau kita berbicara Tuhan, ini merupakan prinsip utama, bahwa kita sebagai sebuah bangsa mengakui atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan anugerah yang besar bagi kita, bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini perlu kita syukuri dan perlu kita implementasikan tentu semangat itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian manusia merupakan makhluk monopluralis, makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya, sendirian. Tentu dia harus berinteraksi dengan manusia yang lain. Kemudian semangat kebangsaan. Bangsa Indonesia sebagai negara plural, negara yang majemuk, maka semangat kebangsaan ini perlu kita junjung tinggi. Keberagaman ini perlu kita hargai, oleh karenanya kita harus memupuk semangat kebangsaan, bahwa keragaman itu adalah merupakan aset, merupakan potensi untuk bisa kita manfaatkan untuk kemajuan kita bersama. Teman dan sahabat mahasiswa, kemudian berbicara tentang prinsip musyawarah. Ini menjadi prinsip musyawarah ini menjadi nafas, menjadi ruh daripada demokrasi Pancasila. Profesor Jimli Asidiki menyebut bahwa budaya kita, budaya demokrasi Pancasila adalah budaya musyawarah mufakat. Beliau menyebutkan voting itu bukan demokrasi Pancasila, bukan budaya demokrasi Pancasila. Ianya adalah merupakan budaya demokrasi liberal. Oleh karenanya, prinsip musyawarah ini harus kita pupuk, kita tumbuh kembangkan. Kemudian keadilan. Ada keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan kumulatif. Tentu berbicara keadilan ini, kalau berbicara pepatah menyebutkan wat usai'in fi mahalih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Siapa berhak mendapatkan apa, itu yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat ini? Tentu yang pertama adalah untuk memulihkan harga diri. Harga diri sebagai sebuah bangsa ini sangat penting. Kita di tengah-tengah percaturan global, kita mesti memiliki jati diri, memiliki
posisi tawar di tengah-tengah percaturan global. Kemudian membangun alam pemikiran. Manusia itu tergantung apa yang dikonsumsi. Kalau fisik kita adalah mengkonsumsi makanan, buah, air, minum, dan seterusnya, tentu makanan daripada pemikiran kita, otak kita adalah apa yang ditanamkan dalam otaknya. Nah, itu. Jika kita mau membangun alam pemikiran yang baik, maka harus ditanamkanlah nilai-nilai Pancasila itu ke dalam pemikiran warga negara. Kemudian dia menjadi dasar pijakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan, untuk menjadi landasan daripada kita berhubungan satu dengan yang lain, baik secara personal maupun secara komunal. Kemudian ia merupakan way of life atau way of thinking. Ya. Setelah membangun alam pemikiran, maka dia selain menjadi pandangan hidup, maka dia menjadi way of thinking. Bagaimana kita mau mengambil kebijakan, apakah ini selaras atau tidak dengan Pancasila? Apakah kebijakan itu kemudian bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Itulah teman dan sahabat semua, kajian kita tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Silahkan like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari video-video edukasi saya berikutnya. Bila taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.